Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini, sesuai dengan judul maupun deskripsi, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan crack hash ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan menggunakan tools dengan nama Hashcat. Nah, kalau untuk toolsnya itu kan sebenarnya ada ini ya, ada banyak lah, salah satunya Hashcat ini yang pengen kita coba. Terus juga ada John John the Ripper, itu juga bisa untuk melakukan ini ya, apa namanya, crack the hash kayak gitu sih teman-teman. Nah, kali ini juga kita akan implementasinya itu di TryHackMe teman-teman. Nah, ini TryHackMe slash r/room crack the hash. Kalau teman-teman pengen mempelajari ataupun mengakses hal serupa, teman-teman boleh mengaksesnya ya teman-teman. Nah, kenapa saya lakukan di TryHackMe? Karena apa namanya, langsung ada case-nya ya. Jadi kita bisa langsung untuk mengimplementasikannya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk introduction terlebih dahulu, apa itu yang dimaksud dengan hash ya. Jadi hash itu merupakan sebuah chippers, di mana dari chippers ini merupakan kode yang bukan human readable ya, ataupun yang tidak bisa dibaca oleh manusia seperti itu. Dan nantinya kita akan melakukan crack, di mana dari hash ini akan kita ubah menjadi sebuah karakter seperti itu sih teman-teman, yang bisa dibaca oleh manusia seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, nanti untuk pengimplementasiannya, sebentar, kita buka dulu terminal. Untuk pengimplementasiannya itu untuk melakukan crack hash ini, kita harus mendownload dulu terlebih dahulu ataupun menginstal dari tools yang ingin kita gunakan, yaitu Hashcat ya teman-teman. Gitu. Kita gedein aja biar kelihatan kali. Kita gedein lagi. Nah, kayak gini biar jelas. Jadi kalau belum install, boleh install dulu apt-get install Hashcat. Ini. Enter. Karena kita tunggu hingga proses dari download dan installnya ini selesai dilakukan. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, bagi yang menjalankan, selamat untuk menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman tetap kuat hingga puasa nanti berakhir ya teman-teman. Mantap. Nah, kita tunggu. Sambil nunggu prosesnya selesai, jadi nanti di dalam hash ini kita memerlukan word list. Nah, kenapa kita memerlukan word list teman-teman? Jadi di dalam Hashcat ini kan sebenarnya toolsnya itu dia melakukan pencobaan ya, ataupun percobaan pencocokan. Nah, percobaan pencocokan itu kan dia memerlukan ini teman-teman, word list. Seperti layaknya teman-teman kalau mau nge-brute force itu ya, kan brute force kan juga perlu adanya word list. Nah, jadi word list ini digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap hash yang ingin kita lakukan crack ya teman-teman.
Seperti itu teman-teman. Jadi mudah dipahami ya teman-teman. Eh, Masih belum selesai. Nah mungkin kita sembari nunggu prosesnya selesai, kita tambahkan new tab kayak gini. Ini juga digedein biar kelihatan. Kita masuk ke Firefox di sini. Nah, kalau udah kita pilih aja review wordlist ini. Teman-teman boleh apa namanya? Mencari juga apa ini? Save file. Oke, kayak gitu. Terus kita ls cd download ls. Nah, ini udah ada ya, teman-teman. review.txt udah masuk. Kalau misalkan kita pengen lihat wordlistnya isinya apa aja ya kita apa namanya ketikin nano bisa, vim bisa, v bisa, ya tergantung teman-teman senyamannya teman-teman deh. Ataupun cat juga bisa. Itu. Oh, bentar. Nggak ada. Cat. Kok nggak nampil teman-teman? Vim. Oh belum kita install ininya vimnya. Tapi kok nggak nampil ya? Hmm, ls Bismillah. Ada isinya enggak ini yang kita download ini? 134 M. Ini udah ada isinya, tapi kalau kita ini nggak bisa ya. Nano rock.txt. Oh, karena masih ngerit ya. Karena kan kalau apa namanya di dalam rockview itu kan sekumpulan kata ya. Ya namanya juga wordlist dan itu banyak banget yang digunakan untuk melakukan pencobaan. Nah, makanya di sini ketika kita pengen apa namanya pengen ngebuka ini membutuhkan proses yang lama. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Kayak gini. Pantesan tadi kayak nggak ada gitu. Padahal dia lagi ngeload gitu. Nah, ini ada banyak. Kalau pengen keluar dari nano kita kontrol X saja. Gitu teman-teman. Ini mudah dipahami ya. Kita balik. Ini udah keinstall dari Hashcat yang sudah kita install tadi. Kayak gitu. Kita balik ke sini. Nah, untuk penggunaan dari Hashcat, teman-teman sebenarnya bisa kok apa namanya nyari apa namanya Hashcat apa ya Hashcat comment gitu. Crack the hash comment for crack the hash. Sebenarnya di sini juga udah ada kayak gitu untuk dokumentasinya. Kita balik aja ke terminal. Ataupun teman-teman bisa matikan Hashcat min help ya coba. Karena sebenarnya saya juga jujur baru pertama kali menggunakan tools Hashcat ini sih. Biasanya saya pakainya John the Ripper. Ya saya pengen belajar aja makanya apa yang saya pelajari itu sekaligus pengen saya dokumentasikan untuk teman-teman sih. Kayak gitu. Hashcat min help. Char set. Nah, Hashcat min help itu sebenarnya apa namanya? Dokumentasi ya ataupun yang membantu kita kayak gitu.
Misalkan kita pengen melihat opsi kayak gitu ya, isinya memang dokumentasi kayak gini teman-teman. Nah misalkan min s ini gunanya untuk apa, skip word from the start gitu. Ini min l ngasih limit. Nah ini kan ada ya dokumentasinya caranya gimana, ngasih ngasih limit misalkan per berapa ini, satu per 10.000 ya, per 1 juta, ini 1 juta ya. Ini rules, generate rules kayak gitu. Opsi-opsi bisa dibaca teman-teman. Terus kalau angka yang kayak gini maksudnya digunain contohnya untuk row yang MD4 untuk algoritma, ini maksudnya. Ini nih nih. Ini untuk algoritmanya kayak gitu. Di sini dokumentasinya sudah ada teman-teman. Kayak gitu. Kita pahami dulu, utamakan membaca. Membaca itu penting. NP. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan opsi min O, ini digunain untuk out file. Maksudnya dia tuh digunain untuk memberikan output ya, gitu. Ataupun kayak diekspor gitu. Nah, ini min M ini digunakan untuk test tipe, misalkan min M 1000. Nah, 1000 itu apa gitu. Kita lihat di bagian bawah yang tadi. 1000, kita lihat tuh 1000 didokumentasikan. Di dokumentasinya apa di sini? Untuk apa namanya algoritmanya? Kita cari 1000. Ada nggak ya? Nah, ini 1000 NTLM. Jadi kalau menggunakan min M tadi itu kan untuk ini ya teman-teman, apa namanya? Sebentar, lupa tadi. Min M untuk hash tipenya. Jadi kalau hash tipe terus diberikan nominal 1000 itu tadi ya maksudnya untuk yang NTLM kayak gitu teman-teman. Untuk yang NTLM algoritmanya itu mudah dipahami ya teman-teman. Di sini dokumentasinya ada kok teman-teman. Yang penting teman-teman mau membaca yang kemudian memahaminya kayak gitu. Bisa lah ya kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut. Ya, mungkin ini kegedean kali ya, mengganggu. Pas gini aja deh. Terus kita balik lagi ke pembahasan kita. Kalau teman-teman bingung ya, ini apa namanya algoritma yang digunakan itu apa gitu. Misalkan NTLM ataupun MD5 kayak gitu ya. Kalau teman-teman bingung untuk identifikasinya, kita bisa menggunakan hash identifier. Hash identifier itu untuk menganalisis hash yang dipakai. Di sini saya belum install, jadi kita install terlebih dahulu. Biar layarnya ini bersih, kita klik aja shortcutnya Ctrl L biar bersih. Apt get install hash identifier. Nulisnya gimana sih? Hash identifier gini kali ya. Bentar. Nah, kalau nggak tahu ya kita browsing. How to install hash identifier. Ini Ubuntu. Komennya apa sih sebenarnya? Kita buka dulu. Hmm, Dapat tadi nggak ada hash identifier. Kok nggak bisa? Enable to locate package
hash identifier. Kenapa nih? Coba kita ke dokumentasi yang lain. Kenapa ini nggak bisa? Oh, pakai snap ya. Snap install gitu-gitu berarti. Snap install. Kita tunggu. Hmm, oh iya, pakainya ini ya. Jadi Kak, kalau saya menggunakan Ubuntu ini harus install Snapd dulu ya. Saya install dulu deh. apt get install Snapd. Tunggu dulu. Jadi fungsinya hash identifier itu untuk mengidentifikasi gitu teman-teman. Hash apa yang kita gunakan. Jadi di dalam crack the hash ini, yang pertama kita harus punya toolsnya dulu. Saya jelasin lagi ya untuk flashback. Toolsnya itu apa? Bisa pakai Hashcat ataupun John the Reaper, bebas, tergantung teman-teman. Mungkin nanti untuk John the Reaper akan saya jelaskan di next video. Nah, ini kan kita menggunakan Hashcat ya. Terus yang kemudian kita perlu word list. Word list ini digunakan untuk melakukan pencobaan pencocokan kayak gitu di dalam Hashcat untuk melakukan pencocokan terhadap hash yang ingin kita crack ya kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu kita perlu adanya hash identifier untuk mengidentifikasi hash itu sendiri menggunakan algoritmanya apa ya teman-teman. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak tahu apa namanya algoritma yang digunakan ya kita otomatis nggak bisa buat nge-crack gitu. Sedangkan syaratnya aja untuk melakukan crack hash ini sendiri kita harus tahu gitu algoritmanya yang digunakan itu seperti apa. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini apa namanya? Snapd-nya udah keinstall, terus yang kemudian kita mesti ada ini snap install SID. Kita copy, Ctrl Shift V, shortcutnya untuk paste, typo di sini. Nah, kita tunggu hingga proses download dari SID ini sendiri selesai dilakukan. Nah, ini untuk dokumentasinya ya teman-teman. SID minha kita pelajari teman-teman di sini. Saya mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe ya teman-teman, karena agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya. Mantap jiwa. Oke, sudah ya. ID ya dari namanya. Min help untuk melihat dokumentasi. Nah, ini untuk usage ataupun cara penggunaannya ya teman-teman. Di sini. Saya highlight biar gak bingung nih teman-teman bacanya nih. Nah, ini ada dokumentasi maupun cara penggunaannya. Komennya ya ini, hash ID min help. Ya, ini kan. Min V ini kan buat version. Terus penggunaannya nih opsinya min F untuk file ya. File contain hash kayak gitu. Min H ataupun langsung ke hashnya ya kayak gitu. Oke, kita sudah mendownload dan install apa-apa saja yang sudah kita perlukan ya, termasuk tools, yang kemudian ada wordlist, yang kemudian hash identifier. Langsung saja kita melakukan implementasinya ya untuk melakukan crack hash. Kita balik ke soal yang ada di ini di try hack ini.
Nah, kita akan coba dulu satu ini ya teman-teman. Caranya kayak gimana? Untuk yang pertama kita copy ya. Yang kemudian ini kita Ctrl L aja biar bersih layarnya. Nah, tadi kan hash ID setelah kita min help ataupun di dokumentasinya, tadi kan di dalamnya itu ada opsi min f sama min h. Kalau min f itu untuk file, artian kita mesti ditulis dulu ya. Misalkan kayak gini nih. Ini kan kita ls dulu isinya apa aja. Nah, terus misalkan kita buat ini aja deh folder ya. mkdir misalkan apa ya? Hash aja kayak gini. Mkdir hash terus cd hash terus kita nano misalkan hash 1 gini aja ya .txt kita mau nge-write ataupun nulis dulu hashnya yang tadi. Nah, kita copyin di sini. Ctrl Shift P kayak gini. Ini ya teman-teman. Nah, kita Ctrl X lalu save modify yes terus enter. Nah, kita lihat dulu. Nah, sudah tertulis ya di sini. Nah, jadi min f itu min ataupun file ya digunakan untuk hash ini. Kalau misalkan min h, kita langsung aja bisa pakai. Nah, misalkan gini ya. Hash ID kita coba dulu ya untuk mengidentifikasinya. Hash ID lalu min h untuk hash, lalu kita copyin di sini. Kita enter. Nah, kayak gini teman-teman. Hash-nya apa? Nah, jadi di sini hash-nya yang digunain itu di sini ada menggunakan MD5 ya. Ya, di sini dia menggunakan MD5 dan MD5. Nah, lalu kita coba untuk ngecracknya teman-teman. Jadi kita pakai hashcat, terus kita pakai word list. Bentar, hashcat. Kita kan dokumentasi dulu biar nggak lupa caranya pakai ya. Kita make sure lagi untuk word listnya itu dokumentasinya seperti apa. Kita cek untuk penggunaan opsi. Min N, min W, min O, hash type. Oke, menggunakan min M. Kalau misalkan MD5 itu dia pakai apa? 0 ya. Ini pakai 0. Terus untuk ininya, word listnya, bentar. Word listnya dimasukin di mana? Word list. Nah, ini ada ya teman-teman. Word list. Min M. Bentar. Kita make sure dulu ya. Escape. Opsinya seperti apa sih? Nah, saya juga baru pertama ya. Hmm,
Basket ini sama sih, tipe. Oh, value as file. We have used to flag min used to specify the hash type and min a flag is to specify the attack mode-nya. Kita baca dulu. Attack mode maksudnya agresif kayak gitu kali ya. Coba kita baca di dokumentasi. Min a itu untuk apa sih? min a. Attack mode min A3. Oh iya benar. Untuk ininya ya, seberapa agresif. Jadi kita oke deh. Coba kita langsung sini. Ctrl L, bentar, Ctrl L. Masuk hashcat. Lalu tadi opsinya apa teman-teman? Hashcat. Ini ada min M ya. Min M terus tadi 0 karena menggunakan algoritma MD5 ya. Min M 0. Terus juga hash filenya. Tadi kita copy sini. Terus wordlistnya. Wordlist kita pakai apa tadi? Harusnya sih pakai ntar kita mundur dulu, kita copy. So, kita nggak bisa, mesti di sini dulu kita, karena tadi di save-nya di sini wordlistnya pcd. Nah di sini ada rocky. Nah ini terus kita copy rocky ke txt, kita enter. Oke teman-teman, kembali lagi ya di tutorial yang sama mengenai crack the hash. Setelahnya tadi laptop saya crash ya, karena memang GPU-nya itu overload, terlalu terbebani untuk melakukan crack the hash. Ya kita ulangi lagi ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Oke. Jadi untuk langkahnya yang pertama, kita tadi kan udah sesuai dengan requirement-nya untuk crack the hash ini, kita yang pertama punya tools, yang satu apa namanya, yang pertama hashcat toolsnya, yang kedua kita punya wordlist untuk melakukan percobaan penebakan. Nah yang ketiga kita punya hash identifier untuk mengidentifikasi hashnya. Jadi kita ulangi lagi untuk hash ID ini untuk analisa dari hash algoritmanya yang digunakan apa. Kita copy dulu. Copy. Hash ID sorry. Nah ini MD5 ya teman-teman. Bentar, saya gedein dulu. Saya gedein. Biar segini aja deh. Nah ini MD5. Jadi untuk cara penggunaannya, hashcat ini kayak gini. Terus menggunakan min M ini 0 karena algoritmanya ini setelah diidentifikasikan menggunakan ini ya, apa namanya, menggunakan MD5, jadi itu 0. Nah kenapa bisa 0 dari sini? Sekali lagi min help ini deh.
Di sini di dokumentasinya, algoritmanya bisa dicek nih dalam penggunaannya. Kalau 0 itu apa? Itu kita cek. MD5. Bentar. Nah, ini ya 0 ya, MD5 ya. Untuk row hash-nya maksudnya. Nih. Itu. Nah, kita tambahin tab aja lah ya biar nggak bingung. Ini. Kita gedein juga fontnya. Uh, ini hashcat kayak gini. Lalu min M ini 0, terus min A ini level debuggingnya ya. Ataupun attack mode kita isi 0 juga kayak gini. Terus hashnya kita copy dari yang soal tadi ya. Nih teman-teman, ini di copy sini. Terus kita pakainya raw queue wordlist kita. Ini wordlist, ini hash min A untuk attack mode, ini min M untuk raw hash-nya apa? Karena MD5. Ini MD5 jadinya 0. Ini. Lalu kita enter. Ya, ini apa namanya? Masih masalah GPU saya ya, teman-teman ini. Coba deh. Biar nggak terlalu ini gimana ya? Apa dikosongin aja ya? Ini masalahnya di GPU saya ini, teman-teman. Kalau gini gimana sih? Dibuat force. Nih ya, jadi ada keterangan OpenCL gitu kan untuk spesifikasi dari ininya GPU saya. Jadi cuman saya kasih 2 core teman-teman, kalau teman-teman tahu tuh ini 2 core doang gitu. Nah, kita tunggu dulu. Statusnya ini udah ke crack ya. Nah, ini jawabannya easy, teman-teman. Ini jawabannya easy. Nah, kalau untuk validasi, coba kita cek di sini. Kita gedein dulu ininya. Bisa nggak ya? Nah, seginilah ya. Kita ketik easy. Waduh, easy. Submit. Nah, korek ya jawabannya. Artian jawabannya benar. Oke, mantap banget. Jadi mudah ya teman-teman untuk penggunaannya ya. Untuk penggunaan dari apa namanya tools Hashcat ini. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Sekali lagi. Soalnya laptop saya sudah mau die. Coba kita hash ID lagi. Hash ID kayak gini. Terus minha untuk hash ya. Tadi kan kita udah coba pakai ini ya teman-teman. Minha ya ataupun langsung ke hash ya. Langsung hashnya kayak gini. Coba kita pakai yang opsi minf ya. Biar teman-teman paham. Jadi kita coba pakai nano. Terus hash 2. Tadi kan hash 1 udah hash2.txt. Kayak gini, lalu kita copyin di sini. Nah, kita Ctrl X, terus Y, enter. Nah, kalau udah kita cat nih, coba lihat ya hash yang udah kita tulis. Nah, ini ya. Kita make sure dulu sama apa enggak. Ya udah, pasti sama lah ya. Nah, kita pakai hash ID lagi. Terus pakai opsi minf untuk file.
Jadi kan kita pakainya hash2.txt ini. Nah, ini pakai algoritmanya SHA-1. Kayak gitu ya teman-teman. Pakainya SHA-1. Kita coba, kita Ctrl L dulu. Kalau kita kan tadi pakainya SHA-1. Jadi kita buka lagi hashcat min help untuk melihat row hash-nya. Kalau row hash yang dipakai SHA-1 itu apa gitu. Kita coba cek ya di dokumentasi. Kalau SHA-1 itu dia pakainya berapa SHA-1? Coba cek. Ini NTLM bla bla bla. SHA-1, SHA-1. SHA-1. Nah, ini SHA-1 semuanya ya ini ya. Ini coba. Oh, sorry sorry. Ini SHA-1 100. Iya benar 100. Kalau yang bawah tadi apa sih? Nih, 110 sampai. Kita pakai SHA-1 ini. 100 ya. Jadi kita balik. Ini hashcat kan gini. Terus min m ini untuk apa namanya? Untuk ininya ya teman-teman. Apa sih namanya? Row hash-nya. Tadi kan 100 karena pakai SH1. Nah, terus kita pakai apa namanya? Ini min force kayak tadi, biarin nggak ini ya. Tag modenya min force, terus juga ini hash-nya kita copy sini. Terus kita pakai word list kita. Tadi kan rockyo.txt. Kita coba. Kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, saya mengingatkan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman. Terima kasih. Nah, ini statusnya udah cracked ya, ataupun crack. SHA-1, ini hash tipenya tadi saya bilang. Hash targetnya ini ya, 97 ataupun yang ini tadi, yang udah kita copy. Jadi caranya analisis kayak gitu ya, bisa diidentifikasi dulu. Yang penting tuh kalau dalam proses belajar kita itu, teman-teman, yang terpenting itu kalau kita nggak tahu, kita cari tahu dulu, kita explore dulu kayak gimana. Kan kalau di era yang sekarang ini, kalaupun kita mau troubleshooting itu source-nya juga banyak ya di internet. Kalau mungkin kurang dalam proses memahami, kita bisa ke YouTube ya. Bisa contohnya seperti apa yang sudah saya sediakan ini, membuat video untuk teman-teman. Kalau udah benar-benar mentok nih, barulah nanya ke orang kayak gitu teman-teman. Jadi cara belajar itu kayak gitu, karena memang ada beberapa tipikal orang bahwa dia itu nggak seneng ketika kita itu sering nanya gitu, ataupun perkara hal-hal yang receh gitu. Jadi ya untuk menghindari itu ya kita eksplor terlebih dahulu ya teman-teman. Itu sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, dan memang benar-benar terbukti sih teman-teman. Ada tipikal orang yang nggak suka seperti itu kalau kita ada nanya hal-hal yang mungkin konteksnya itu receh ataupun masih bisa kita usahakan sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini terus
dari crack ataupun dari hasil hashnya yang sudah kita crack ini, hasilnya adalah password 123. Ini kita copy ya. Copy terus kita pastekan di sini. Ctrl Shift V. Ctrl Shift V kan di sini di ini. Paste. Kita coba submit. Whoop, your answer is correct. Artian bener ya. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman mengenai bagaimana cara penggunaan tools Hashcat ya untuk melakukan crack the hash. Mungkin itu saja. Lalu kita tadi udah sempet ya pakai 3 tools maupun requirement. Yang pertama kita pakai Hashcat. Yang kedua kita tentunya membutuhkan word list ya. Kita pakai rocku.txt. Dan tadi saya sudah menjelaskan caranya gimana untuk menggunakan word listnya dan downloadnya juga di mana kayak gitu. Dan kita menggunakan hash ID maupun hash identifier ya. Tadi caranya install kayak gimana, kita pakai snapd ya karena di Ubuntu. Kalau pakai kali Linux ya tinggal apt install hash identifier kayak gitu. Berhubung kita pakai Ubuntu ya mesti pakai snapd. Yang kemudian kita juga sudah sekaligus mengimplementasikan cara penggunaan ketiga requirement itu sendiri, dan akhirnya kita mendapatkan result maupun hasil kita bisa melakukan crack hash ya dengan hash sesuai dengan case yang ada di TryHackMe ya, karena saya mencoba implementasinya di TryHackMe. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan sekaligus implementasinya ya, ataupun cara mempraktekannya. Semoga teman-teman juga bisa mempelajari dan bisa melakukan hal yang sama kayak gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar saya selalu senantiasa bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!